Tadi dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menjelaskan kepada kita, mulutmu engkau masukin debu atau tanah, maka itu lebih baik daripada engkau memasukkan ke dalam mulutmu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang kemasukan makanan yang haram, selagi makanan itu ada di perutnya, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang ada di langitnya Allah, sebagaimana kita ketahui langit lebih besar daripada bumi, dan Nabi Muhammad mengatakan tidak ada satu hasta pun di langitnya Allah terkecuali di situ ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang kemasukan makanan yang haram dilaknat oleh seluruh malaikatnya Allah yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala, madamatil luqmah, selagi makanan yang dia makan tersebut masih ada di dalam perutnya. Selagi makanan itu masih ada, waktu terus berjalan dan dirinya dilaknat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Maka dari itu perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita, perhatikan apa yang masuk ke dalam perut anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai mereka kemasukan makanan yang syubhat, jangan sampai mereka kemasukan makanan yang haram. Karena Rasulullah bersabda, man nabata fi jismihil haram, yang tumbuh dalam dirinya makanan dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka tidak ada tempat yang pantas bagi dirinya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diberi makan oleh anaknya, maka saat itu beliau merasa lapar yang luar biasa dan beliau makan, dan sudah pasti anaknya tidak memberikan makanan kecuali yang halal. Maka sang anak bertanya, wahai ayahku, tumben engkau tidak bertanya makanan ini asalnya dari mana? Karena kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq tidak makan kecuali dengan puluhan pertanyaan terlebih dahulu. Kau dapatkan dari mana? Siapa yang memberikan dirimu? Bagaimana ini dan itu? Maka anaknya merasa takjub, kenapa malam hari ini kau tidak bertanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya malam hari ini lapar yang luar biasa sampai saya lupa bertanya. Maka sang anak mengatakan, ini makanan saya dapatkan dari pesta pernikahan. Ada orang Badui yang menikahkan anaknya, saya lewat, saya diberikan makanan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khawatir daging yang disembelih atau makanannya bercampur dengan sesuatu yang syubhat. Maka dia masukkan telunjuknya ke dalam mulutnya, ia muntahkan seluruh makannya. Dalam sebuah riwayat sampai tidak tersisa kecuali darah yang keluar. Anaknya bertanya, aha kata ya abadi, sampai dengan batas seperti ini engkau mengeluarkan makananmu? Ia tidak jawab. Kemudian ia mengangkat tangannya, ya Rabb, ini yang bisa saya lakukan. Adapun kalau masih ada sisa di dalamnya, saya sudah berusaha mengeluarkannya, maka sisanya itu adalah ampunanmu ya Rabb. Maka dia kemudian berkata kepada anaknya, lebih baik saya mengeluarkan seperti ini, walaupun harus dengan ruh ini saya keluarkan, maka saya keluarkan, daripada tumbuh di dalam tubuh saya sesuatu yang haram. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada tempat yang pantas kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Itulah mereka orang-orang yang hatinya hidup, min ahlil basirah.